Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Iji, kelas 6B Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang menganalisis fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Jadi, terdapat 6 fungsi manajemen pendidikan, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing, direction atau pengarahan, coordinating, dan controlling atau pengawasan. Fungsi yang pertama, planning. Perencanaan dalam lembaga pendidikan merupakan proses kegiatan yang rasional dan sistematis dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan yang ideal dan memang harus disusun secara sistematis dan berdasarkan pada fakta dan data secara konkret untuk memastikan apa yang direncanakan betul-betul dapat mengenai sasaran lembaga, sehingga kebutuhan perbaikan lembaga dan pengembangannya dapat diakomodir secara jelas dalam bentuk rencana yang komprehensif berdasarkan kebutuhan lembaga. Fungsi yang kedua, organizing atau pengorganisasian, dalam arti mobilisasi bahan material dan sumber daya manusia guna melaksanakan rencana. Pengorganisasian dalam lembaga pendidikan berarti keseluruhan proses pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang, termasuk pengalokasian sumber daya dan dana kepada mereka yang berhak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tanpa campur tangan manajer. Fungsi yang ketiga, staffing. Staffing adalah lembaga pendidikan merupakan proses manajemen struktural dan merupakan sistem yang komponen-komponen secara keseluruhan saling berhubungan. Struktur dalam organisasi merupakan tim yang terorganisasi dan membantu suatu kinerja terpadu. Staffing juga merupakan manajemen pada aspek personal, artinya manajemen yang mengutamakan orang sebagai pelaksana seluruh rencana organisasi. Orang-orang yang bekerja dalam perusahaan atau organisasi disebut dengan personalia. Semua anggota organisasi adalah personalia, mulai manajer puncak, manajer menengah, para supervisor, dan seluruh karyawan. Fungsi yang keempat atau disebut direction atau pengarahan, dalam lembaga pendidikan adalah kegiatan untuk menentukan bagi bawahan tentang apa yang harus dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan, supaya tujuan sebuah lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan pengarahan membuat semua orang dapat bekerja sama dan bekerja secara ikhlas bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Pengarahan dan bimbingan harus dilakukan secara terus-menerus dengan menciptakan dan mengembangkan komunikasi terbuka secara efektif dan efisien. Berikutnya fungsi yang kelima, coordinating atau koordinasi. Dengan koordinasi bisa menyelaraskan seluruh kebutuhan terhadap sumber energi yang ada dalam rangka kerjasama menuju satu arah yang sudah ditetapkan. Koordinasi dibutuhkan buat mengulangi mungkin terjadinya tumpang tindih dalam tugas, perebutan hak serta wewenang, ataupun saling merasa lebih berarti di antara bagian satu dengan bagian lain yang terdapat dalam organisasi. Dan fungsi yang terakhir atau fungsi keenam adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Karena peranan pengawasan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dalam konteks lembaga pendidikan merupakan suatu tindakan untuk mengontrol aktivitas lembaga dan sekaligus sebagai koreksi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.